Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sabahul khair. Selamat pagi saleh dan saleha. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah saleh dan saleha. Hari ini kita ketemu lagi ya dalam pelajaran kisah. Nah, pada kisah Nabi sebelumnya antum sudah dapat mengambil ibrahnya ya, atau mengambil hikmahnya dari kisah Nabi tersebut. Nah, hari ini kita tambah lagi sebuah kisah seorang Nabi agar antum bisa mengambil kembali hikmah dari kisah Nabi yang kita pelajari hari ini. Seperti biasanya ya, sebelum mulai, let's open our lesson today by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, semoga dengan antum membaca doa sebelum belajar, Allah memberikan keberkahan setiap ilmu yang antum tuntut hari ini. Baiklah, hari ini siapa yang tahu kita akan belajar Nabi apa? Iya betul, kita akan melanjutkan ke Nabi selanjutnya yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub ini memiliki sifat yang sangat sabar. Setiap cobaan yang datang kepada beliau menghadapinya dengan sabar. Simak videonya ya. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu.
Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Nah, saleh dan saleha, itulah tadi ya kisah Nabi Ayub alaihi salam. Masya Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub ini adalah dari sifat sabarnya beliau. Beliau sangat sabar setiap kali cobaan yang datang kepada beliau. Bahkan cobaan itu pun datang berturut-turut, nak. Yang pertama tadi apa cobaannya? Iya, cobaan yang pertama yaitu ladangnya habis, kena hama. Lalu anak-anaknya yaitu 12 orang semuanya meninggal. Tapi meskipun begitu cobaannya, Nabi Ayub tetap sabar menghadapi setiap cobaan itu. Lalu yang terakhir apa, nak? Iya, Nabi Ayub terkena penyakit kulit sehingga orang-orang di sekitarnya menjauhi Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tetap sabar, Masya Allah. Nah, dari kesabaran Nabi Ayub ini bisa kita contoh ya soleh dan soleha, agar setiap apapun yang kita alami, setiap apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Contohnya, jika ada seseorang yang sedang sakit, lalu dengan sakitnya itu dia tidak pernah mengeluh, maka itu adalah sebuah kesabaran yang sangat luar biasa. Baiklah soleh dan saleha, untuk hari ini antum cukup mendengarkan atau menyimak kisah Nabi Ayub ya. Insya Allah untuk latihan atau tugasnya ada pada minggu depan. Kita tutup ya. Let's close our lesson today by reciting hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.